Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kayak semua rasma mendoakan yang lagi sakit, Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang bermajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yang nyari Kaisam mana ya? Kaisam kemana aja? Kaisam baik-baik saja. Baik-baik aja. Kenapa tidak baik-baik saja? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puasa juga lancar ya. Semuanya tidak kurang satu apapun. Gimana nih? Apakah kita sudah siap untuk begibah? Wish, don't subscribe. Jangan like. Dan jangan share juga video Kaisam. Karena apa? Karena di sini itu kumpulan emak-emak para gibah ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau digibahin sama Yatisam gitu kan, ya jangan dikasih tahu tuh teman-temannya, kamu jangan videoin ya, jangan videoin ya. Nanti kalau udah viral ya videonya digibah sama kayak Tisam, tersinggung. Ya kan, ini di luar tanggung jawab kayak Tisam gitu kan. Karena apa? Karena kita di sini bisa belajar dari sebuah video ya, dimana di situ kita hidup di Hong Kong pastinya, dengan segala bentuk aturan-aturannya, terus banyak kejadian teman-teman kita ya kan, supaya jangan dicontoh, supaya apa, ujian yang dialami sama teman kita supaya jangan kita mengalami ya kan. Nah, orang-orang yang mau belajar ini bisa mengambil sisi positif dari video kayak Tisam. Tapi kalau misalkan orang yang pengennya benar sendiri, ya susah ya ngomongnya, ya nggak jadi masalah, itu di luar konteks KSM ya. Jadi tidak ada kurang satu apapun, insya Allah semuanya lancar. Hari ini ini juga nih, video ini pasti bakal mengundang para deterjen di luar sana. Karena apa? Karena ini kan kasus Jackie Chan ya, yang kemarin itu ditangkap sama polisi. Ini pasukannya Jackie Chan ini pasti pada, ya Tisam kurang ajar, dibahas lagi. Awas aja ya Tisam, kalau Jackie Chan terbukti tidak bersalah, saya akan nuntut ya Tisam ke polisi. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, nggak takut Kaisam. Kaisam habis mandi cuy, tiba-tiba bersin gitu kan. Mandi ya, kering ya, sekarang itu cuacanya kering ya, jadi Kaisam mandi junub ya Kaisam, ya nggak junub juga. Kaisam habis sholat, habis udah nonton Netflix ya, udah bersambung tuh film yang Kaisam nonton, jadi Kaisam juga kan kadang ada punya me time sendiri gitu kan, gimana caranya Kaisam itu bisa menyehatkan jiwa Kaisam sendiri ya kan. Sholat, habis sholat ya kita baru gibah lagi, bikin dosa lagi ya Kaisam. Ya gimana, orang mamanya udah pada nanya, Kaisam ayo Kaisam ngoceh ya kan. Oke deh, ayo kita bahas tentang Jackie Chan ya, yang kemarin dilaporkan pekerja migrannya langsung hubungi 999 dan dia kepergok saat dia keluar nganter neneknya. Saat petunjuknya ini dilakukan karena live-nya dia sendiri. Ini lagi kerja nge-live aja sih, jadinya ketangkap kan. Ya nggak masalah ya cuy ya, di luar sana tuh banyak yang benci ya sama kayak Tisam mengangkat sebuah kasus. Ya benci nggak benci, suka nggak suka, ya kita harus belajar gitu kan. Ini ada poin edukasinya. Jadi saat kita ada di posisi ini, bagaimana sih status kita gitu kan, bagaimana cara kita menghadapinya. Terus kalau misalkan kita sudah ditangkap polisi itu, apakah kita bisa keluar? Nah di sini kan kalian nggak tahu kan bagaimana. Nah dari pengalaman-pengalaman teman kita ini bisa menjadikan pembelajaran nih, supaya saat kalian menghadapi kasus seperti ini ya jangan dicontoh gitu kan. Walaupun kita degeng, walaupun kita geng-gengan, walaupun kita nggak suka dengan dia, ya kan? Ya kalau bisa ya kita tahan emosi gitu kan, ngopi aja, ngilangin emosinya gitu kan, atau nonjok-nonjok sendiri, jangan sampai kita melampiaskan kepada orang lain. Jadi orang lain ya kalau misalkan dia damai, ya aman-aman aja. Tapi kalau dia nggak mau damai, ya otomatis ini pembuktian Jackie Chan ini bersalah atau tidak, itu adalah hakim yang memutuskan. Cuma statusnya dia saat ini setelah ditangkap kemarin, ya otomatis jadi tahanan luar, di mana majikannya ini menjaminkan dia supaya dia masih bisa bekerja menjaga neneknya. Sebenarnya Jackie Chan ini adalah salah satu orang yang masih diberuntungkan, ya kan? Tapi belum tentu ini terjadi dengan kalian. Untuk itu, kayak sama woro-woro, jangan sok jagoan.
Karena keberuntungan dia belum tentu jadi keberuntungan kita kalau kita melakukan hal yang sama. Sepakat? Oke, jadi ceritanya tuh sebenarnya kasus ini yang dari Jackie Chan yang tiba-tiba ada di polisi Mongkok pada waktu itu menantang si pelapor ya kan. Cuma pada waktu itu kan pelapornya tidak datang karena prosedurnya itu kan tidak demikian ya kan. Walaupun kita sedang mencari target sasaran, tapi bukan berarti kita masuk ke lubang macan gitu aja gitu kan. Kita juga harus punya cara bagaimana cara menangkap itu si terlapor ya kan. Akhirnya mereka itu kan koar-koar di luar sana, "Wah ini kita loh udah mau nyerahin diri," gitu kan, tapi nggak datang, pengecut, ya kan. Bener nggak sih ini tuh dikasuskan si Jackie Chan, iya kan. Gerombolannya, the geng-nya, itu pun sama, eee, ibaratnya ya tisam, WhatsApp saya malah diblok gitu kan. "Ya Tisam, ini kayak gitu." Sebenarnya Kaisar itu tidak ada urusan dengan kalian, kayak Tisam itu hanya penerima cerita dan kasus ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita bersama gitu kan. Selepas dia itu salah atau tidak, ada edukasi yang bisa kita belajar dari kasus si pekerja migran ini. Karena apa? Karena si pelapor ini bersedia untuk membagi kisahnya. Oke, ya dari sini paham ya. Oke, jadi si Jackie Chan itu kasusnya itu dari viral kemarin, itu kan sempat tenggelam ya. Nah, kebetulan kemarin itu Intelnya minta berkas tambahan seperti Facebooknya sama nomor handphonenya. Akhirnya si pekerja migran ini diteleponlah oleh seorang Intel di mana kasusnya ini masih dilanjutkan. Akhirnya janjianlah tuh di salah satu MTR untuk memberikan report Facebooknya si Jackie sama si nomor handphonenya si Jackie Chan ini. Si pekerja migran ini merasa bahwa semangatnya bangkit lagi nih. Oh, polisi aja masih mencari nih ya kan. Akhirnya dia ini kedatangan anaknya dari Indonesia dan anaknya juga merasa bahwa ibu saya itu jangan sampai berjuang sendiri. Sampai akhirnya setelah penyerahan berkas ke Intel ya pada waktu itu. Terus apa namanya, si ibunya ini mengajak anaknya ke daerah si Jackie Chan ini. Di mana saat Jackie Chan pas live cuy di situ. Kepergoklah tuh di situ. Akhirnya ibu sama anak ini ibaratnya menegurlah Jackie Chan saat mendorong si neneknya ini. Terus si Jackie Chan ini kan mondar-mandir tuh 15 menit ya sambil si pelapornya ini poking 999 karena aturannya seperti itu. Saat kita ketemu sama pelapor, saat kita sudah ketemu, yang harus dilakukan adalah poking. Saat poking, polisi itu datang 10 menit kemudiannya, di mana si Jackie Chan ini nggak berani bawa neneknya pulang karena takut alamatnya ketahuan. Ya di situ ya udah ketangkap basah gitu kan. Saat polisi datang, akhirnya si pelapor ini memberikan nomor case-nya atau nomor kasusnya. Di mana ini Pak orangnya, saya kenal ini kan. Akhirnya si Jackie Chan ini ya beralibi lah pengen ke WC lah ke apa. Jadi dikintil lah tuh sama polisi sampai ke WC pun. Sampai akhirnya selesai dan neneknya ini didorong sama polisi ke rumahnya. Majikannya ditelepon. Akhirnya si Jackie Chan ini sama pelapor dibawalah ke mobil polisi, di mana menuju ke polisi Lai Chikok di situ. Nah, saat di situ polisi ini sudah mendamaikanlah keduanya ini. Terus polisinya ini bertanya sama si pelapor, apakah kamu mau memaafkan atau membuat video lah si Jackie ini minta maaf untuk tidak melakukan hal yang sama gitu kan. Intinya polisi ini ibaratnya jangan sampailah diperpanjang, pengennya si polisi ini. Cuma karena si pelapor ini merasa bahwa Jackie Chan ini tidak ada itikat untuk minta maaf secara baik, Pak, ya kan? Malah dia ini dengan degengnya memviralkan atau mengejek-ejek seolah saya ini membuat mengarang cerita. Kalau mengarang cerita kan nggak mungkin saya ada bukti visum dan lain-lain dan saya juga nggak mungkin seberani ini untuk melaporkan, ya kan? Akhirnya ya pada waktu itu ya Jackie Chan cuma senyum-senyum aja gitu kan. Akhirnya si pelapor ini karena melihat bahwa dia ini tidak ada itikat baik dari Jackie Chan untuk minta maaf pada waktu itu, akhirnya
polisi ngomong, "Oh mau sowai," kalau kayak gitu. Jadi si pelapor ini diizinkan untuk pulang. Nah, si Jackie-nya ini mengalami masa investigasi, di mana ada beberapa pertanyaan nih yang polisi kasih lah pastinya sama si Jackie Chan ini. Nah, terus bagaimana Kak Isam? Apakah bisa bebas? Jawabannya bisa. Kalau misalkan setelah penyelidikan tersebut, ini kan masa investigasi ya, karena pelapor ini menolak untuk berdamai ya. Otomatis kasus ini berlanjut. Di mana di situ ini tugas polisi untuk apa namanya? Ibaratnya untuk mengumpulkan semua barang bukti nih tentang si Jackie. Nah, Jackie juga di sini sudah harus menyiapkan saksi, barang bukti yang menyatakan bahwa dia ini tidak bersalah. Apakah Jackie ini punya hak untuk membela diri? Yes, jawabannya yes. Karena nantinya Jackie ini pun akan didampingi oleh seorang pengacara saat apa namanya kasus ini mulai disidangkan. Ini ibaratnya pemberkasannya lagi diberkasin ya sama polisi. Nah, saat pemberkasan ini Jackie ini kan sudah menyerahkan KTP-nya ya. Sudah tahu nih polisi identitasnya dan semuanya kan sudah ada nih. Ibaratnya tinggal P21 lah ditransfer ke pengadilan. Nah, saat itu si Jackie ini dengar-dengar ya di luar sana katanya dijaminkan oleh majikannya. Otomatis si Jackie ini bebas sebagai tahanan luar, di mana si Jackie ini bisa bekerja lagi di rumah majikan, ya kan? Nah, setelah itu bagaimana Kaisam? Apakah damai? Apakah prosesnya begitu saja? Ya tidak. Setelah dia jadi tahanan luar, nanti dia akan ada wajib lapor, di mana dia harus membuat report, ya kan? Sampai masa sidang, sampai disidangkan kasusnya. Nah, nanti ini yang menyatakan Jackie ini bersalah atau tidak, itu adalah hakim. Ya, tapi prosedur yang dilakukan oleh pekerja migran ini sebagai terlapor, ini sudah benar adanya, ya kan? Nah, si Jackie-nya walaupun dia menantang, walaupun dia ini bersikeras untuk mengelak, ya nanti dia mengelaknya nanti di depan hakim dengan beserta bukti-bukti dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa dia itu tidak terlibat dari dugaan tersebut. Ini di luar konteks dia bersalah atau tidak ya cuy ya. Cuma ini kita berbicara secara prosedurnya aja. Nah, Kaisam serius amat. Nah, pasti nih ya geng-gengnya si Jackie nih pada kesel sama Kayatisam. Tapi ya nggak apa-apa ya cuy ya. Kita tuh kalau misalkan untuk membedah suatu kasus ya, apalagi pekerja migran yang dialami, Hong Kong itu sempit ya. Jadi apapun yang dilakukan sama Yatisam di luar sana, ini ada pro kontranya, apalagi tentang pelanggaran, ilegal, itu pasti musuh-musuhnya banyak, ya kan? Jangankan itu mafia akun, mafia narkoboy, semuanya, ya kan? Kaisam hati-hati loh, nanti ada triad loh, nanti Kaisam ditusuk. Ada yang bertanya, berapa harga nyawamu? Kaisam tidak bisa berbicara ya, karena apa? Karena hidup mati Kaisam ya Kaisam serahin sama Allah gitu. Kalau misalkan takdir Kaisam mati di sini, nauzubillah min dzalik ya harus diterima, gitu kan. Terus gimana? Apa yang harus ditakutin? Kaisam harus takut sesama manusia. Yang nggak gitu ya, Kaisam tuh nggak takut sama apapun. Jadi buat emak-emak di luar sana yang mungkin sakit hati kayak Tisam dikata-katain atau apa, buat kayak Tisam untuk menyadarkan 1-2 orang dari kontennya Kaisam itu adalah rezeki yang luar biasa. Jadi Kaisam itu bisa menutup mata, bisa menutup telinga dari semua ucapan-ucapan tentang Kaisam sendiri. Nggak apa-apa, yang penting kalian pintar, yang penting kalian tahu, kalian bisa mengambil yang baiknya. Itu aja ya. Good job. Nah, kembali lagi sama si Jackie. Nah, itu ya, jadi kemarin itu Jackie sudah di tangan polisi. Jadi ibaratnya kasusnya berlanjut sampai nanti proses persidangan. Nah, Kaisam, berarti nanti ini kalau misalkan hakim memutuskan Jackie ini bersalah, ya otomatis dituntutlah dengan kekerasan ya, undang-undang kekerasan dan lain. Apakah ada sel prodeonya, Kaisam? Ya jelas. Kalau hakim memutuskan si Jackie ini bersalah, otomatis di-end lah visanya. Otomatis sudah tidak bisa bekerja lagi di Hong Kong. Nah, kayak Tisam, kalau prosesnya panjang Kaisam, terus majikan ini masih renew kontrak dengan Jackie ini, apakah bisa? Jawabannya bisa. Karena yang menjaminkan dia keluar ini adalah majikannya. Selama majikan ini masih mau menggunakan tenaganya si Jackie, maka Jackie aman sampai proses sidang. Nanti kalau misalkan Jackie cuti atau jalan-jalan ke Makau untuk lintas perbatasan, apakah bisa Kaisang? Bisa, karena kan dijaminkan sama majikannya. Jadi kalau ada apa-apa ya ini
urusannya majikannya gitu kan. Tapi dari sini Jeki harus punya batasan untuk tidak melakukan pelanggaran saat proses hukum berlangsung. Karena apa? Karena kalau misalkan melakukan pelanggaran lagi, ya udah langsung ditangkap. Ya. Nah, begitu cuy. Nah, itu kan jaminan tahanan luar itu kan ada jaminan bersyarat di mana dia tidak boleh melakukan kesalahan, boleh melakukan pelanggaran lain. Oke? Jadi di luar sana ya, walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa Yazam cuma ngoceh, sok tahu apa. Tapi ini adalah kenyataannya. Prosedur ya prosedur gitu kan. Ya kayak Yazam hanya menceritakan bagaimana proses on prosesnya. Yang dilakukan sama pekerja migran ini keduanya memang bersalah ya, di mana mereka melakukan pelanggaran jualan dan melakukan adanya tindakan kekerasan, ya kan? Ancaman, pembulian dan lain-lain itu bisa menjadi kasus hukum. Cuma ini dua kasus yang berbeda. Jualan dan hukum ini beda jalur. Kalau Jaki nih pengen memperkarakan masalah jualannya, maka mereport si pelapor ini ke bagian imigrasi tentang kasus jualannya. Ini bisa banget. Nah, tapi kekerasan ini lapornya ke polisi Hong Kong. Jadi dua jalur yang berbeda ya cuy. Walaupun mereka pelanggar semua, jadi dua jalur yang berbeda. Jadi kalau misalkan pelapor ini melaporkan ke polisi, kenapa dia nggak takut Kak Isam? Apakah dia nggak takut jualannya ini akan keciduk? Karena dua pelaporan yang berbeda cuy. Jadi pelanggarannya dia sebagai jualan ini nggak bisa dilaporkan ke polisi. Pelanggarannya dia jualan ini bisanya dilaporkan ke bagian keimigrasian. Ya. Jadi ya berani-berani aja pelapor ini karena dia melaporkan kasus kekerasannya. Oke, paham ya dari sini ya. Nah, kita doakan yang terbaik aja. Kalau misalkan Jaki ini memang tidak melakukan, ya silakan buktikan di depan hakim. Karena sebenarnya ya teman-temannya ini sebenarnya ya harusnya kalian itu kalau misalkan kalian mensupport ini si Jaki untuk minta maaf. Harusnya begitu dia dilaporkan, harusnya kamu harus menasehati si Jaki ini untuk minta maaf, untuk cabut perkara. Itu jauh lebih baik. Kita nggak apa-apa lah ibaratnya minta maaf walaupun kita tidak merasa bersalah ya. Kamu laporin saya ya ke polisi, contoh nih ya. Kamu laporin saya ke polisi ya. Maafin saya ya kalau misalkan saya memang salah waktu itu. Saya nggak sengaja loh, mungkin saya emosi. Boleh nggak kamu cabut perkara saya? Saya masih pengen kerja. Kan setidaknya mengesor seperti itu tuh bukan berarti kita merendahkan diri sendiri, ya kan? Tapi kita bagaimanapun juga, kita kan teman yang baik ya. Kita juga nggak mau si Jeki ini visanya bermasalah, apalagi berkasus dengan panjang seperti ini. Ya nggak ada salahnya sih saling maaf-memaafkan, benar nggak sih? Tapi bukan berarti menantang maaf itu seolah kayak, saya nggak salah, saya gitu. Jadi kan ibaratnya pelapor juga kan merasa, oh ya udah kita buktikan aja di depan hakim gitu kan. Apalagi si pelapor ini didukung oleh majikannya untuk melaporkan ke polisi. Karena sedari awal juga majikannya mensupport untuk dipolisikan saja dengan cara majikannya pintar melakukan visum terlebih dahulu. Jadi kapan-kapannya bukti visum ini bisa menjadikan pemberat si Jeki ini sendiri. Jadi buat kalian di luar sana, kalau teman kita berkonflik ya jangan manas-manasin, tapi kasihlah. Ibaratnya kita kan sudah dewasa gitu kan, kita kasih, kamu harusnya kayak gini aja ya. Jadi nggak usah lebay gitu, segala-gala media sosial viral kayak gitu. Kita tuh bukan anak kecil lagi gitu kan. Cara mengatasi sebuah persoalan apalagi ini tersandung dengan hukum Hong Kong, ini ribet di kita. Ya kalau misalkan kalian kuat dengan ujian kalian sendiri ya silakan aja gitu kan. Sekali lagi Jeki ini masih beruntung, tapi belum tentu kalian gitu. Bayangkan saat kalian dibawa polisi dan majikan sudah tidak mau dengan kamu, terminate hari itu juga otomatis kamu menjadi terlunta-lunta di luar dari kasus yang belum selesai. Ingat kan kasusnya yang mengambil handphone, berapa tahun dia terlunta-lunta di luar. Datang lagi ke shelter ini, datang lagi ke shelter ini. 1 tahun kasusnya baru bisa disidangkan. Ya, tapi is okay lah. Jeki kan ibaratnya jualan ya di luar sana. Jadi kayak saya yakin bisa bertahan hidup lah. Tapi mau sampai kapan gitu kan. Kita juga melakukan pelanggaran terus. Nah ini untuk teguran untuk kita semuanya. Nggak jadi masalah kalian benci sama Kak Isam, nggak jadi masalah. Buat Kak Isam itu satu orang yang sadar dari video Kak Isam itu adalah rezeki buat Kak Isam sendiri, bahwa ngoceh kayak Isam itu bisa merubah walaupun itu satu orang. Ya.
Mungkin itu sharing Kaisam hari ini, kita tinggal pantau kelanjutannya bagaimana kasusnya, biar ini bisa menjadikan contoh untuk kita semua, supaya berhati-hati hidup di Hong Kong. Oke, see you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.